Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah risalah dengan judul Allah Tujuan Kami. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah iman yang benar, logis, lurus, dan konsisten. Iman yang berlandaskan tauhid kepadanya, la ilaha illallah. Iman yang memuliakan dunia dan akhirat. Siapapun orangnya pasti mengakui bahwa dirinya serta alam sekitar tidak tercipta secara kebetulan atau oleh peristiwa alam yang lainnya, namun semua terjadi atas kehendak dan kuasa Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah lah rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya. Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 123. Jadi baginya segala yang di langit dan di bumi, yang nampak dan yang gaib, kepadanya dikembalikan semua urusan. Terlepas siap atau tidak, manusia akan dikembalikan kepadanya. Namun dengan iman yang mantap, kita menyatakan innalillah wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita memang kepunyaan Allah dan kepadanya akan dikembalikan. Itulah kesadaran imani yang sangat basic, tetapi semangat iman dan takwa mendorong kita untuk menguatkan dalam dada tanda-tanda berikut ini: takut kepada Allah yang Maha Agung, mengamalkan Al-Quran, qanaah dengan yang sedikit, dan bersiap-siap untuk hari akhir. Untuk itu kita harus memantapkan kebersamaan dengan Allah di setiap saat dan di setiap aktivitas. Semua ingin berujung dengan memujinya, alhamdulillah, sebab setiap perbuatan target akhirnya adalah ibtigha mardotillah, mengharapkan ridho dan cinta Allah. Bagimu segala puji agar engkau ridho. Bahkan dalam ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagimu semua peluh dan derita, juang sampai engkau ridho. Inilah simpul dari prinsip hidup Allah hayatuna, Allah tujuan kami. Terdapat kesimpulan pemikiran seperti Maslow tentang peringkat kebutuhan hidup seperti setiap orang, yaitu sandang pangan papan, sosial dengan butuh teman berkomunikasi sampai curhat, butuh aktualisasi dan pengakuan sampai apresiasi pujian dari orang lain. Berapapun biaya dikeluarkan untuk sebuah pengakuan prestasi dan apresiasi manusia, meski tidak jarang sifatnya hanya basa-basi, politis, atau dengan maksud tertentu yang ujungnya merugikan. Itulah dunia yang terlepas dari faktor dan motif Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bisa jadi sangat populer di dunia, tetapi sepi, tidak disebut namanya di langit. Seorang muslim yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, ghoyah, ia berada dalam ketenangan jiwa, kejernihan pikir, tapi full semangat jihad sebagai etos kerja. Ia berjalan lurus dan tertib dalam nuansa Allah bersamaku, Allah melihatku. Ia siap dan ridho jika Allah memanggilnya pada posisi ia berdiri saat itu. Prinsip hidupnya adalah apapun adanya, yang terpenting Allah ridho, terutama saat ia menghela nafas terakhir. Orang yang mendapat ridho Allah saat di dunia pun mereka mendapat penerimaan yang baik dari komunitas orang soleh. Belum lagi popularitas yang luas di kalangan penduduk langit, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Oleh karena itu, cintailah si fulan. Maka
Jibril pun mencintai si fulan. Lalu Jibril berseru ke penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Oleh karena itu hendaklah kalian mencintai fulan. Maka penduduk langit pun mencintai si fulan. Kemudian diletakkan untuk si fulan tersebut penerimaan di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan di akhirat nanti bonus selain surga menanti mereka, yaitu puncak keridhaan Allah, berupa saat mereka diberi kesempatan terindah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Quran surat At-Taubah ayat 72. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan, berupa Allah tujuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifalatul sis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.